Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Juanda, NIM 19016004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep puisi dan cara membuat puisi. Sebelum lebih jauh kita membahas bagaimana jenis struktur, cara membuat dan sebagainya, kita harus mengerti dulu apa nih definisi dari puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra. Sederhananya, puisi merupakan suatu karya sastra atau tulisan sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif yang disusun dengan mengorientasikan struktur fisik dan batin. Jadi, puisi merupakan tulisan yang menggambarkan apa saja perasaan, apa saja keinginan dari penulisnya atau penyair. Jadi puisi itu merupakan sebuah tulisan yang kompleks ketika kita ingin membuat hal-hal baru gitu. Jadi puisi ada dua jenis. Yang pertama puisi lama dan puisi modern. Ya. Jadi puisi lama itu terikat dengan kaidah-kaidah kebahasaan lama, seperti penulisannya harus bersajak ABAB, lalu bagaimana struktur kalimatnya yang harus berbentuk rata kiri gitu. Tapi selama masa ini, masa modern, banyak sekali pembaharuan atau peningkatan kualitas dari penulisan puisi. Karena puisi berupa ungkapan perasaan dari penyair, maka puisi saat ini bisa ditulis bebas tanpa menyalahi aturan struktural dari puisi itu sendiri. Maksudnya apa? Seseorang bebas ingin membuat tulisan apa sesuai dengan ungkapan perasaannya. Bahkan banyak sekali tulisan-tulisan puisi yang orang lain itu tidak mengerti apa arti, apa makna sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh seorang penyair gitu. Jadi puisi-puisi modern pada saat ini berbentuk esai tulisan biasa yang memiliki strukturnya tetap bagi struktur puisi, cuma cara tata penulisannya tidak sebaku dengan puisi lama gitu. Kan ada dua jenis puisi. Itu sederhananya. Lalu apa saja ciri atau struktur puisi? Nah, tentu berbeda antara puisi lama dan puisi modern. Di puisi lama, seperti yang saya katakan tadi, strukturnya sangat terikat oleh kaidah-kaidah kebahasaan lama. Lalu apa saja struktur sebuah puisi? Terlepas dari apakah puisi tersebut puisi lama ataupun puisi modern, nah struktur ini harus ada, tercantum dalam apapun bentuk puisi, struktur dari puisi tersebut. Yang pertama, kita mengenal namanya struktur fisik, dan yang kedua kita mengenal namanya struktur batin. Di struktur fisik ini, kita di dalam sebuah puisi itu harus ada bagaimana kita membangun diksinya, pemilihan kata atau pemilihan bahasa dalam saat kita menulis sebuah puisi, lalu bagaimana pencitraannya, majas apa yang kita gunakan, ada rima, ada ritma, dan tipografi cara kita menulis puisi itu di struktur fisik. Sementara yang kedua kita mengenal namanya struktur batin. Nah, di struktur batin inilah kadang penyair memainkan pencitraannya terhadap pembaca. Misalnya di struktur batin kita mengenal adanya tema. Sebuah puisi yang kita tulis itu tidak bisa terlepas dari konteks permasalahan yang ingin kita garap atau konteks permasalahan yang ingin kita terangkan melalui diksi-diksi indah di dalam puisi. Dan yang kedua ada perasaan. Nah, dalam membangun sebuah puisi pasti kita harus melihat bagaimana menulis puisi. Tentunya kita harus melihat bagaimana pola kita membangun. Apakah pembaca nantinya mampu untuk memberikan atau mampu untuk satu rasa. Lalu yang tiga, nada dan suasana. Nah, nada dan suasana dalam menulis puisi ini sangat penting. Bayangkan ketika kita membuat sebuah puisi dengan orientasi atau awalan Tuhan, apakah kita boleh membuat satu kata Tuhan itu menggunakan huruf kapital, ataupun kita membuat Tuhan tanpa huruf kapital? Tentu itu sesuai dengan suasana ataupun citraan yang akan penulis bangun atau penyair bangun saat menulis puisi. Misalnya, kita membuat Tuhan dengan tanpa huruf kapital, itu huruf kecil saja. Tuhan.
apakah itu termasuk kita menyalahi hal tersebut tentu apakah hal tersebut menyalahi aturan dalam berbahasa dalam konteks salah atau benar. Nah, kita ada dua sudut pandang nih. Tulisan tersebut salah ketika ketika suasana ataupun citraan yang akan dibangun oleh penyair tidak sampai kepada pembaca. Tetapi ketika suasana dan citraan itu mampu menggapai para pembaca, tulisan Tuhan tanpa huruf kapital itu tandanya penyair sedang kecewa gitu. Bentuk rasa kecewa penyair melalui tulisannya dengan membuat tulisan Tuhan tanpa T kapital. Nah, itu sederhananya. Lalu yang keempat, di setiap puisi, di setiap penulisan puisi itu selalu kita cantumkan amanat. Amanat ini apa? Pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada para pembaca itu minimal pembaca itu harus tahu loh, walaupun dengan pemaknaan sendiri di dalam pikirannya. Lalu bagaimana sih cara membuat atau menulis puisi? Banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwasannya cara membuat puisi adalah mengalir saja. Tapi pada dasarnya kita punya langkah-langkah untuk membuat puisi. Dan dari saya pribadi, ketika saya membuat puisi, saya harus tahu konteksnya. Konteks permasalahan apa yang ingin saya bangun di dalam tulisan puisi saya. Sederhananya ini tema. Kita harus tahu temanya. Lalu yang kedua, setelah kita tahu konteks permasalahan apa yang ingin kita angkatkan dalam puisi kita harus tahu apa saja diksi yang ingin kita berikan. Nah, penguasaan kosakata di sini sangat penting dalam menulis puisi. Kadang ada beberapa kata yang selaras, tetapi dengan makna yang berbeda. Otomatis pesan yang ingin kita sampaikan kepada penyair itu tidak sampai.